Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita haturkan, sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani an Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal, kata Nabi, barang siapa yang dianugerahi keempat hal ini, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan dari akhirat nanti. Ini adalah merupakan karunia Allah kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan duniawiyah maupun juga kesenangan dan kenikmatan ukhrawiyah. Yang pertama sekali adalah lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Karena dalam salah satu hadis yang lain Nabi pernah mengingatkan, banyak orang masuk neraka itu karena lisan yang tidak terpelihara dan tidak terjaga, sehingga menjadikan seseorang itu akan terbeban dengan lisannya. Ketika lisan itu berjanji lalu kemudian janji tidak ditepati, maka itu akan menjadi beban di akhirat nanti. Ketika seseorang itu membuat sebuah komitmen tidak dilaksanakan, itu juga akan memberi beban yang berat nanti. Oleh karena itu lisan ini harus kita kendalikan, kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Pernah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika Mi'raj. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi SAW, pertama sampaikan salamku kepada umatmu, kemudian katakan kepada mereka bahwasanya tanah-tanah surga itu sangat subur dan tanamilah. Dengan apa ditanami tanah-tanah surga itu? Adalah dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau seorang itu banyak mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dalam hidupnya, maka lisan itu akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan dunia dan akhirat nanti. Maka Nabi mengatakan lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Bahkan ketika kita sedang mencari nafkah, ketika kita sedang berusaha dan berbisnis, Allah mengingatkan di dalam salah satu firman-Nya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Banyaklah menyebut nama Allah. Dengan apa kita menyebut nama Allah? Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah. Hati yang bersyukur ini, dia akan merasa nyaman, merasa tenang ketika mendapatkan kondisi apapun dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya seorang itu sangat terbawa oleh kondisi batinnya. Ketika misalnya dia memasuki sebuah ruangan itu ada kipas anginnya. Kalau hatinya itu tidak baik, tidak sehat, dia akan berkomentar, ya, kipas angin ini mengganggu saya, ya, tidak memberikan kenyamanan. Tapi begitu dia kemudian masuk ke ruangan yang tidak ada kipas anginnya, juga komentarnya begitu juga, aduh panas sekali, masa nggak ada kipas anginnya. Nah ini kenapa? Karena memang hatinya itu sendiri yang tidak terkendali. Maka ketika hati kita mensyukuri nikmat Allah, kita mendapatkan rezeki misalnya 1 bulan dapat 1 miliar, alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah dulu, ya, walaupun hanya 1 miliar, padahal Allah itu punya triliunan begitu. Dikasih kita cuma 1 miliar, alhamdulillah.
Ya, itu namanya lah mensyukuri nikmat Allah. Ya, malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang tidak bisa menikmati mensyukuri nikmat yang sedikit, pasti juga dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah wabadan alal bala'i sabirun. Badan yang sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang kita pakai ini, ya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia akan terjadi perubahan-perubahan. Seperti misalnya kaki kita waktu muda ya, itu main futsal 2 set 3 set no problem, main badminton kejar sana kejar sini oke saja. Tapi kalau umur kita sudah mulai meningkati 80 tahun misalnya, ya, kalau 70 tahun masih muda, ya, kalau 80 tahun misalnya begitu ya, itu naik tangga itu baru kemudian terasa lutut sudah terasa ngilu, ya, pinggang terasa sakit, ya, kemudian nafas juga sudah mulai sesak. Nah, itu kenapa? Karena karunia Allah itu sedikit demi sedikit akan berkurang dengan sendirinya secara alamiah, ya, secara alamiah. Makanya kan kalau umur kita sudah di atas 80 tahun, mata sudah mulai kabur, nah, kata orang, ya, kulit pun juga sudah mulai kendor, ya, kalau duduk sudah mulai berselonjor, ya, kalau jalan pun sudah mulai menekur, ya, kalau jalan orang itu 80 itu menekur dia, kalau yang 18 enggak, dia mendongak ke atas, ya, itu faktor usia. Jadi oleh karena itu tubuh kita ini harus kita sabar menerima ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah zaujatun la tabghi khaunan fi nafsiha au fi malihi, yaitu orang yang mendapatkan pasangan, ya, istri yang tidak menimbulkan fitnah dalam hidup, baik dalam dirinya sendiri ataupun juga pada harta suaminya. Makanya wajar Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, ad-dunya mata, dunia ini memang penuh dengan keindahan dan kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan yang sebaik-baiknya keindahan yang paling terbaik adalah ketika seorang itu memiliki seorang istri yang solihah, ya. Jadi satu istri solihah itu sudah cukup memberikan kebahagiaan, apalagi kalau 4. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.